Sebagian besar dari kita hanya mengetahui kalau ular mudah dijumpai di daerah rawa, hutan, gunung, gurun, lahan pertanian, lingkungan pemukiman, atau daerah tandus. Daerah tersebut memang sebagai habitatnya, tapi sebenarnya banyak jenis ular yang sepanjang hidupnya tidak pernah menginjak tanah, seperti berada di atas pohon. Bahkan sebagian lainnya hidup secara akuatik atau semi-akuatik di sungai-sungai, rawa, danau, dan laut. Dan dari berbagai jenis tersebut, ular terbagi menjadi dua, berbisa dan tidak berbisa. Nah pemirsa, pada episode kali ini Spotlight akan membahas ular-ular unik yang ada di sekitar kita. Penasaran? Berikut tayangannya. Dari banyak jenis ular air, salah satu yang memiliki keunikan menonjol adalah ular bertentakel. Ular ini merupakan hewan air yang biasa hidup di permukaan laut. Habitat utama dari ular ini di perairan Asia Tenggara dan terbilang langka karena sulit ditemukan di perairan lain. Bahkan ular ini menjadi satu-satunya spesies yang masih hidup dari genusnya. Sesuai namanya, Erpeton tentacucatum, tentakel yang dimilikinya menjadi ciri khas yang tidak dimiliki ular lainnya. Fungsi dari tentakel yang dimiliki ular ini juga hampir sama dengan gurita, yakni untuk menangkap mangsa. Tentakel yang terletak di moncong mulutnya tersebut sebenarnya mechanosensors yang sangat sensitif. Dengan tentakel, ular ini bisa mendeteksi gerakan dalam air dan menyerang ikan yang berenang di dekatnya. Dari sensor ini jugalah bisa diketahui apakah hewan yang bergerak di dekatnya memiliki ukuran lebih kecil atau lebih besar. Kecepatan tentakel saat menyerang mangsa atau predator terbilang luar biasa, yakni 15 milidetik. Namun kelemahannya, ukuran ular tentakel tergolong kecil yang hanya mencapai 90 cm saja dan tidak bisa hidup di darat. Dan walaupun ular ini berbisa, tetapi tidak berbahaya bagi manusia. Colecopidians merupakan ular purba yang mendiami Pulau Madagaskar. Mereka kemudian berhasil menjelajah dan keluar dari India sekitar 100 juta tahun lalu. Ular purba yang hingga kini masih hidup ini dinamai blind snake atau ular buta akibat pandangan yang buruk. Selain mata yang buruk, ternyata gemar sekali menggali tanah seperti tikus atau kelinci. Sementara unsur cacing didapatkan melalui penelitian genetika. Mereka mengekstraksi 5 gen inti dari kode protein. Hasilnya 96 ular mirip cacing yang berbeda untuk merekonstruksi pola cabang evolusinya. Namun karena tidak pernah ditemukan fosil ular cacing, maka tidak dapat diketahui proses evolusinya. Keunikan lainnya dari hewan melata yang bersisik sering dianggap sebagai cacing karena bentuknya. Kelebihan lain dari ular ini adalah memiliki antena seperti jari kecil, berfungsi sebagai sensor gerak yang berada pada moncong mereka. Berikutnya keunikan ular yang juga di Jawa Barat dikenal sebagai orai picung, yakni adalah caranya memperoleh racun ketika bisa yang dimilikinya telah habis. Ular picung dalam bahasa Latin Rhadophis subminiatus adalah salah satu ular Indonesia yang termasuk ke dalam famili Natricidae. Ular picung sering ditemui berada di bawah tumpukan daun-daunan yang berjatuhan dan di tempat-tempat sampah. Dahulu ular ini diidentifikasi sebagai ular yang tidak berbahaya, namun beberapa kasus gigitan oleh ular picung berakibat cukup fatal sehingga sekarang dikategorikan sebagai ular berbisa tinggi walaupun memiliki gigi taring belakang rear fange. Setiap ular berbisa tentu memiliki mekanisme berbeda untuk memproduksi bisanya. Uniknya, jika seekor ular picung kehabisan bisa, maka ia akan mencari hewan berbisa lainnya untuk diambil racunnya. Ular picung biasanya memangsa kodok beracun dan menyimpan racunnya di bagian leher. Dengan demikian, ia tidak perlu lama menunggu bisanya penuh kembali. Berikutnya adalah ular terbang atau Chrysopelea. Meskipun ular terbang memiliki bisa, namun tidak berbahaya bagi manusia. Chrysopelea dapat ditemukan di Asia Tenggara, Kepulauan Melanesia, dan India. Meski Chrysopelea dikenal sebagai ular terbang, namun hal ini tidak tepat. Karena ular-ular tersebut sebenarnya tidak terbang, melainkan meluncur atau melompat. Ya, sebenarnya ia hanya melakukan luncuran dari sebuah ketinggian, mendarat di tempat lebih rendah. Dan untuk membantunya meluncur serta mendarat di tempat yang tepat, ia akan mengembangkan tubuhnya seperti parasut agar dapat melayang. Ular terbang dapat meluncur sejauh 100 meter. Ular yang tidak kalah uniknya adalah Crotalus cerates yang dikenal dengan ular derik atau rattlesnake. Di Amerika Serikat, ular derik merupakan ancaman nomor 1 bagi hewan peliharaan selain manusianya.
Pergerakan ular derik sangat tersembunyi, bahkan seekor anjing pun tidak mampu mendeteksi keberadaannya. Racun ular derik sangat berbahaya, baik bagi manusia maupun hewan lainnya. Biasanya akan menyerang dan merusak bagian pembuluh dan susunan darah, sehingga menyebabkan darah membeku, bengkak, dan bercak merah di atas kulit. Bisa ular derik berguna untuk melumpuhkan pergerakan dan memudahkan untuk mencerna mangsanya. Selain bisa, keunikan dari ular derik terutama jenis sidewinder adalah caranya merayap di padang pasir. Crotalus kerates bergerak cepat membentuk huruf S. Ular derik bergerak menyamping karena menghindari panasnya padang pasir. Maka tak heran jika tetap menjaga kepalanya di atas, selain panas juga mengamati lingkungan sekitarnya. Mirsa, itulah beberapa ular unik yang ada di dunia.